Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan tadi bahwasanya syubhat yang dipakai atau yang digunakan atau yang ada pada orang-orang kafir Quraisy, yaitu syubhat mereka menyembah berhala dengan alasan hal itu membuat mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan klasik mereka, patung-patung, berhala-berhala, kayu-kayu yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, haula'i syufa'auna indallah. Patung-patung ini akan menjadi syafaat, akan menjadi perantara mereka yang akan melangsungkan, akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Jadi syubhat mereka ini itu lahir dari tasbih, karena mereka menyamakan antara Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan, mereka beranggapan kalau seandainya makhluk, makhluk raja, dia tidak bisa langsung kita datang ke tempatnya, langsung kita temui tanpa perantara, maka begitu juga Allah. Ini syubhat mereka. Begitu juga Allah, sebagaimana raja kita nggak bisa langsung, kita nggak bisa main masuk aja langsung kemudian langsung ngomong dan sampaikan kebutuhan kita. Begitu juga bagaimana dengan Allah yang mereka katakan lebih mulia dari raja. Ini tentunya adalah suatu syubhat yang sangat berbahaya. Jadi mereka qasullaha bi khalqih, mereka mengkiaskan kondisi makhluk dengan Khalik, dengan pencipta. Kalau mereka katakan untuk bertemu raja, presiden segala macam butuh perantara, begitu juga untuk menyampaikan hajat kita kepada rajanya para raja harus ada perantara. Dan ini tentunya akibat menggunakan kias, akibat tasbih al-khaliq bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah tersebut Maha mendengar lagi Maha melihat. Mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa menjadikan syafaat atau minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa jatuh kepada kesyirikan, dan tentunya nanti ada syafaat-syafaat yang dibolehkan. Tidak semua syafaat tersebut terlarang, akan tetapi ada syafaat-syafaat yang memang diizinkan dan akan nanti dilegalkan, dan memang dilegalkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, kenapa ini dilarang? Padahal tujuannya untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ketika seorang tersebut beranggapan seperti itu, bahwasanya dalam bentuk memuliakan Allah adalah meminta syafaat atau menjadikan makhluknya sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Karena kita dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kias, bukan dengan tasbih, akan tetapi dengan dalil. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencari perantara, untuk mencari syafaat, untuk menjadikan makhluknya sebagai perantara bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melarang perbuatan itu, maka kita harus sami'na wa ata'na. Jangan kita memakai kias, jangan kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shafat bahwasanya orang yang menyamakan, Allah ceritakan tentang orang-orang musyrikin. Allah katakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dalam keadaan sesat. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb alamin. Ini ayat ini adalah perkataan orang musyrik ketika mereka berbicara kepada patung-patung mereka. Mereka berdiri di hadapan patung mereka, kemudian mereka katakan, demi Allah, sesungguhnya kami berada pada jalan yang sesat ketika kami menyamakan kalian wahai patung, kata orang-orang musyrik, dengan Rabb al-alamin. Dan tentunya ini merupakan suatu yang dilarang dalam agama kita.
sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian orang yang berusaha untuk menjadikan syafaat, ya, untuk mencari perantara, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang untuk menyampaikan hajat dan keinginan mereka kepada Allah, mereka ini ya paling tidak telah melakukan 4 pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini paling tidak melakukan 4 ya poin ini tentunya bentuk pelanggaran dalam akidah. Yang pertama, orang ya yang beranggapan bahwasanya seorang hamba tidak bisa langsung menyampaikan hajatnya ya kepada Allah. Dia tersebut harus menjadikan perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya poin pertama adalah dia tersebut ya ada berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya membutuhkan unsur lain, membutuhkan makhluknya, ya, butuh kepada makhluknya untuk mendengarkan, untuk menyimak, untuk menerima kebutuhan-kebutuhan dan hajat yang disampaikan oleh hambanya. Dan kalau kita berkeyakinan seperti itu, tentunya ini adalah keyakinan yang sangat fatal kesalahannya kepada Allah. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha sanggup, maha kuasa ya, atas segala sesuatu. Beliau tersebut ya bisa mendengarkan semua keluhan dan hajat yang disampaikan oleh hambanya. Tidak sama dengan makhluk. Ya, yang di mereka tersebut, makhluk tersebut sangatlah lemah. Jadi ketika ada orang beranggapan harus kita menjadikan perantara, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat kita agar mereka mendekatkan kita kepada Allah, maka dia telah melakukan atau berkeyakinan paling tidak salah satu ini. Kalau tidak, imma an yazunna annallah innama tatimmu qudratuhu bi qudratis syafi'. Kalau dia tidak meyakini yang pertama, mungkin poin yang kedua dia meyakini bahwasanya kudrat Allah, ya, kudrat dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna kecuali dengan perantara yang dia jadikan tadi. Jadi dia beranggapan Allah tersebut lemah, ya, kemahakuasaan Allah itu belum sempurna sehingga dia butuh ya seorang atau suatu perantara agar kudrat dan kemahakuasaannya tersebut sempurna. Kemudian yang ketiga, atau boleh jadi dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, ya, sehingga Allah butuh kepada orang-orang yang menyampaikan dan memberitahu kepada Allah hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dan na'udzubillah, ya, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, buhtanun azim ala Allah, tuduhan yang sangat keji kepada Allah, tuduhan yang sangat besar kepada Allah. Orang yang menjadikan perantara selain Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat dan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya, dia ada kemungkinan dia tersebut meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan, tidak mengetahui hajat hambanya, sehingga harus ada pihak ketiga, perantara, ya, yang mereka jadikan untuk pemberitahu yang menyampaikan hajat mereka. Atau mereka mengatakan Allah itu tidak menyayangi, tidak memberikan kasih sayangnya kecuali dengan perantara, atau Allah tidak akan ya menjawab serta mengabulkan permintaan kecuali dengan perantara. Dan ini merupakan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemungkinan yang keempat, ya, dia beranggapan bahwasanya anna lisyafi'i haqqun 'ala Allah, bahwasanya perantara tadi ada hak, ya, yang harus Allah tunaikan kepadanya. Dia tersebut berkeyakinan bahwasanya ya seorang yang menjadi perantara atau sesuatu yang dijadikan perantara tadi memiliki hak, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya harus ya menerima apa yang dia sampaikan. Jadi orang yang menjadikan perantara, mencari syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
ya, menjadikan perantara untuk mendapatkan kebaikan atau menolak sebuah keburukan, kemudian dia jadikan perantara satu makhluk yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah legalkan, maka dia tersebut ya telah melakukan salah satu dari atau telah meyakini ya salah satu dari 4 poin yang telah kita sebutkan tadi. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syafaat itu tidak semuanya ya dinafikan, tidak semua ditiadakan. Ada syafaat yang dibolehkan. Syafaat mana yang dinafikan ya, yang ditiadakan, yang dilarang adalah syafaat-syafaat yang dia tersebut tidak memenuhi syarat. Jadi syafaat sebagaimana dikatakan oleh Dr. Mansur terbagi 2. Ada musbatah, ada syafaat yang diizinkan, dilegalkan oleh Allah. Dan ini syafaat ini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Apakah Allah memberikan izin kepada patung-patung, kepada berhala-berhala? Tentunya tidak. Syarat yang kedua adalah yang harus dipenuhi, ridallahu anis syafi'i wal masyfu' lahu. Allah harus meridai orang yang diberi syafaat dan yang memberikan syafaat. Jadi yang pertama izin, Allah izinkan orang yang yang memberikan syafaat itu Allah izinkan, kemudian yang diberi syafaat harus diridai oleh Allah, begitu juga orang yang memberi syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang kedua adalah syafaat manfiyah, syafaat yang tidak dilegalkan, yang tidak diperbolehkan, yaitu setiap syafaat yang diminta kepada selain Allah, seperti yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy. Mereka minta syafaat kepada patung, kepada berhala, kepada kayu. Kenapa ini dilarang? Karena ya tidak mencukupi syarat. Karena tidak mencukupi syarat, Allah tidak meridhai mereka karena mereka melakukan kesyirikan, dan Allah juga tidak pernah memberikan izin kepada berhala-berhala tersebut untuk memberikan syafaat. Dan bagaimana mungkin secara akal logis berhala, batu yang mereka pahat, kayu yang mereka ukir, kemudian mereka minta syafaat kepadanya? Ini merupakan kejahilan yang sangat nyata. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, sahabat kaum muslim, barusan saja sudah kita dengar bahwasanya apa yang disampaikan Ustaz Dimas Nur, pada akhirnya orang kafir Quraisy atau orang-orang yang non muslim yang menyembah selain Allah dengan niat dengan mendekatkan kepada sesembahan selain Allah untuk mendapatkan syafaat, tentunya akan menyesal di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita juga menghindari hal-hal tersebut, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tetap di kajian kitab tauhid, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.